Hello, my name is Hairia Putri Zulfan. My name is Malati Kumiri. My name is Muhammad Fauzan Sudion. So, we will talk about the impact of gadgets. Enjoy! Good evening everyone. As always, today's update will be with you for an hour to bring you the hottest news of the day. Technological progress cannot be denied. Gadgets have become part of everyday life. However, it has a bad impact on mental health if you are addicted. Just like what happened to two teenage brothers in Jenggawa district, Jember Regency. Because they were addicted to playing gadgets, the girl with the initial E, 19 years old, and the boy with the initial S, 17 years old, experienced depression. Their mother said that his two teenage children were previously normal like children in general. Their daily activities are still studying at school and even reciting the Quran. Only after graduating from elementary school, his son only played on gadgets until he lost track of time from morning to night. Even locking myself in my room to play alone, I only come out to eat and shower. Because such symptoms of depression appeared, the two teenagers were then taken to the nearest community health center. Then he was referred to the mental health polytechnic at Dr. Regional Hospital, Sebandi, Patrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Ismet Amin SAG. Oke, Pak Ismail Amin. Nah, Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Mohon dijawab ya, Pak ya. Pertama, sebagai orang tua, mana yang lebih Bapak dapatkan dalam menggunakan gadget dan dampak positif atau negatif? Coba Bapak jelaskan. Kalau bagi diri saya pribadi lebih banyak dampak positifnya. Positifnya. Nah, tapi mungkin kalau bagi anak-anak berbeda. Kenapa? Karena anak-anak boleh jadi yang dilihat malah video, TikTok dan sebagainya. Tapi bagi saya, kalau saya pribadi lebih banyak dampak positifnya karena yang diambil adalah tentang ilmu-ilmu, ya pelajaran-pelajaran dan ceramah-ceramah gitu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Apakah menurut Bapak adakah anak-anak sekarang termasuk orang yang kecanduan gadget? Oh iya, karena kita lihat di mana-mana. Dari anak yang umur 2 tahun pun pegangannya sudah gadget. Ya. Sampai anak-anak itu yang SD apalagi mereka mainannya ya gadget. Tapi yang sayangnya adalah yang mereka lihat, kadang mereka mainkan tuh malah game ataupun tontonan-tontonan yang kayaknya belum layak bagi mereka. Jadi dampak positif bagi mereka lebih besar gitu ya, karena ya canduannya luar biasa. Oke. Pak, selain itu dapat mengakibatkan depresi, apalagi dampak dari kecanduan main gadget ini? Nah, selain orangnya bisa depresi karena pusing dan sebagainya, bisa juga dampak mata ya. Karena kan kalau pegang gadget tuh selalu yang dilihat fokus ke mata. Nah, sehingga akhirnya banyak orang yang anak-anak khususnya yang akhirnya matanya masih kecil tapi sudah minus, sudah rabun dan sebagainya. Kenapa? Matanya difokus terfokus pada penglihatan yang seharusnya mereka hanya bisa menggunakan itu sebentar saja, tapi karena berlama-lama akhirnya bisa merusak matanya. Jadi selain depresi ya kayak gitu. Nah, Pak, pertanyaan terakhir. Apakah rasa kecanduan terhadap gadget dapat dihilangkan? Dan kalau misalnya dapat dihilangkan itu bagaimana caranya? Nah, sebenarnya bisa. Jadi gunakanlah gadgetnya hanya khusus waktu-waktu tertentu. Misalnya untuk belajar. Apalagi kalau misalnya kayak remaja atau pelajar gitu ya. Gunakan untuk belajar. Setelah itu udah jangan dimainkan kembali. Jangan dimainkan lagi. Nah, dan buat pola bermainan yang lebih unik. Misalnya daripada main game lebih bagus ya olahraga, main bola, main apa kayak, sehingga akhirnya dia nggak terfokus dengan handphonenya. Ini kan sebentar-bentar pegangnya handphone, nggak ada kerjaan pegangnya handphone, lagi sendiri yang dipegang handphone, bahkan lagi rame-rame sama kawan sama siapapun yang dipegang
handphone. Nah, ini kan akhirnya jadi merusak semuanya. Lebih bagus caranya adalah ya udah buat permainan lain. Selain bisa nggak, sanggup nggak tanpa handphone, misalnya sehari, itu bisa membuat kita lebih fresh daripada fokus pada gadget gitu. Oke Pak, sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak Ismet. Assalamualaikum. Jadi saya di sini akan mewawancarai siswa SMA Dharma Wangsa dengan siapa namanya? Fitri Farahma, Kelas berapa? 12 IPS. Oke, jadi saya di sini akan mewawancarai mengenai penggunaan gadget. Nah, pertanyaan pertama, sebagai remaja, mana yang lebih kamu dapatkan dalam menggunakan gadget? Dampak positif atau dampak negatif? Setara gitu sih, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Kayak kalau misalnya dampak positif, kayak kita tuh bisa lebih mudah dapat informasi terkini gitu. Kalau negatif sih kayak kalau misalnya kelamaan main pasti mata tuh sakit. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah menurut kamu termasuk orang yang gadget addicted gitu? Mungkin iya, karena kayak tiap mau makan tuh mesti lihat HP kayak nengok YouTube gitu. Untuk pertanyaan ketiga, selain dapat mengakibatkan depresi, apalagi dampak dari kecanduan gadget menurut kamu? Kecanduan mungkin ya ketergantungan gitu. Kalau misalnya nggak megang HP gitu kayak nggak hidup gitu. Jadi kayak ngerasa kalau nggak megang HP jadi hidupnya hampa gitu. Nah, untuk yang keempat, apakah rasa kecanduan terhadap gadget dapat dihilangkan? Dan kalau iya tuh bagaimana caranya? Ngelakuin aktivitas yang lebih bermanfaat lagi, kayak misalnya olahraga, kayak nyoba-nyoba masak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya nggak masak kan kadang-kadang juga butuh HP juga sih, jadi nggak bisa jauh gitu dari gadget. Oke, gitu ya. Sekian, terima kasih. So, in conclusion, we can get positive impacts when we are wise in using gadgets. When we are addicted to gadgets, we not only damage our physical health, but also damage our mental health. So, from now on, try to be wise in using gadgets before we become addicted to gadgets. So, that's all about our explanation. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.